Halo, saya Rita Haryati, mahasiswa pertukaran di Universitas Lambung Mangkurat yang berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia. Salah satu mata kuliah yang saya ambil di sini adalah Sosiologi Komunikasi. Komunikasi memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan dan dalam berbagai konteks. Pada video ini, saya ingin mengulas prinsip-prinsip komunikasi. Prinsip komunikasi merupakan pedoman atau asas dasar yang membentuk dasar dari proses komunikasi. Prinsip ini membantu memahami bagaimana komunikasi bekerja dan bagaimana kita dapat berkomunikasi dengan lebih efektif. Prinsip yang pertama yaitu komunikasi bersifat sistemik. Terdapat dua sistem dasar beroperasi dalam sistem komunikasi. Yang pertama adalah sistem internal. Sistem internal merupakan seluruh sistem nilai yang dibawa individu ketika ia melakukan komunikasi. Nilai-nilai ini diperoleh selama ia bersosialisasi dalam lingkungan sosialnya. Istilah lain yang digunakan oleh para pakar tentang sistem ini adalah kerangka rujukan, bidang pengalaman, struktur kognitif, pola pikir, keadaan internal, dan juga sikap. Sistem internal mengandung semua unsur yang membentuk individu yang unik termasuk ciri-ciri kepribadiannya, intelijensi, pendidikan, pengetahuan, agama, bahasa, motif hidup, keinginan, cita-cita, dan semua pengalaman masa lalunya yang pada dasarnya tersembunyi. Yang kedua adalah sistem eksternal. Sistem eksternal merupakan seluruh unsur-unsur dalam lingkungan di luar dirinya, termasuk kata-kata yang ia pilih untuk berbicara, isyarat fisik peserta komunikasi, kegaduhan di sekitar, penataan ruang, cahaya, dan juga suhu. Kemudian ada lingkungan lain yang lebih besar sekupnya termasuk tempat kerja, rumah, sekolah, masyarakat tempat ia tinggal, sehingga elemen-elemen ini menjadi stimulus bagi kita dalam berkomunikasi. Prinsip yang kedua adalah semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Komunikasi akan menemukan bentuknya secara lebih baik apabila menggunakan komponen-komponen budaya. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang hasilnya sesuai dengan harapan para pesertanya atau orang-orang yang terlibat dalam komunikasi. Makna suatu pesan baik verbal maupun non-verbal pada dasarnya terikat budaya. Kesamaan dalam hal-hal tertentu seperti agama, ras, bahasa, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, dan hobi akan mendorong orang-orang untuk saling tertarik sehingga pada gilirannya menjadi dekat dan komunikasi menjadi efektif. Prinsip yang ketiga yaitu komunikasi bersifat non-sekuensial atau tidak berurutan. Unsur-unsur proses komunikasi tidak terpola secara kaku. Pada dasarnya, unsur komunikasi tidak berada dalam satu tatanan yang bersifat linear, sirkuler, helikal, atau tatanan lainnya. Unsur-unsur proses komunikasi bisa menjadi beroperasi dalam satu tatanan, tetapi mungkin pula hanya sebagian, sementara yang lainnya berada dalam suatu tatanan yang acak. Oleh karena itu, sifat non-sekuensial lebih tepat digunakan untuk menandai proses komunikasi. Implikasi dari komunikasi bersifat non-sekuensial adalah unsur-unsur proses komunikasi sebenarnya tidak terpola secara kaku, karena pada dasarnya unsur tersebut tidak berada dalam tatanan yang bersifat linear. Prinsip yang keempat yaitu komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Komunikasi bersifat prosesual adalah proses komunikasi yang tidak diketahui awal maupun akhirnya, melainkan proses yang berkesinambungan. Oleh sebab itu, komunikasi tidak mempunyai awal dan tidak mempunyai akhir. Ini artinya
kita tidak dapat mengukur terjadinya proses komunikasi berdasarkan apa yang terjadi di antara dua waktu awal ataupun akhir kegiatan. Lalu, komunikasi bersifat dinamis. Komunikasi ini artinya dalam proses komunikasi, para peserta saling mempengaruhi seberapa kecil pengaruh tersebut. Lalu, komunikasi bersifat transaksional. Komunikasi ini adalah peserta komunikasi berubah dari sekedar berubah pengetahuan menjadi berubah pandangan, keyakinan, maupun perilaku. Prinsip yang kelima yaitu komunikasi bersifat irreversible. Setiap orang tidak dapat menghindari komunikasi. Apapun yang kita lakukan, yang kita katakan, baik secara verbal maupun non-verbal, akan dianggap sebagai pesan oleh orang lain. Orang lain selalu mencermati gerak-gerik, kata-kata, arah pandang, dan menganggap semuanya sebagai simbol kondisi kita, sebagai representasi dari apa yang kita pikirkan. Dengan mempelajari komunikasi, kita bisa melakukan prediksi secara lebih terorganisir dan terstruktur. Arti dari komunikasi bersifat irreversible adalah dalam komunikasi, sekali kita mengirimkan pesan, kita tidak dapat mengendalikan pengaruh pesan tersebut bagi halayak, apalagi menghilangkan efek pesan tersebut sama sekali. Prinsip yang keenam yaitu komunikasi bukan panacea atau obat mujarab untuk menyelesaikan berbagai masalah. Banyak persoalan dan konflik antar manusia disebabkan oleh masalah komunikasi. Namun, tidak semua persoalan bisa diselesaikan dengan komunikasi. Karena mungkin sekali konflik itu berkaitan dengan masalah struktur aturan, keteladanan, atau yang lain-lain, yang harus dipenuhi adalah masalah tersebut diselesaikan. Demikianlah prinsip-prinsip komunikasi yang saya paparkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.